Perihal kemunculan fenomena maraknya artis bergabung di parpol dan maju sebagai caleg menjadi satu cerita tersendiri yang gak ada habisnya kalau mau dibahas. Sang artis ini memiliki basic ilmu sosial dan politik yang menjadi bekal dirinya untuk maju sebagai anggota dewan. Hai Sobat Yud, ketemu lagi di Terawang Politik Gesmi. Nah, kalau di Terawang nih, munculnya fenomena artis masuk partai politik dan dijagokan jadi caleg belakangan ini kok semakin marak ya? Nah, ada yang beralasan karena ingin merasakan jadi pelayan rakyat. Ada pula yang dijagokan karena sekedar ketenaran demi meraih suara parpol, hingga ada loh yang maju nyalek karena sudah nggak ada job dan tuntutan ekonomi. Nah, menjadi seorang caleg memang sah-sah saja bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-undang telah mengatur kriteria bagi setiap calon anggota dewan yang akan maju melalui parpolnya, dan hak tersebut ya memang telah diberikan negara bagi setiap warga negara Indonesia yang sah. Karena pada dasarnya nih Sobat Yud, setiap orang berhak loh memilih maupun dipilih. Nah, berdasarkan aturan tersebutlah, maka tidak menutup kemungkinan nih, siapapun bisa menjadi seorang caleg dan lolos menjadi anggota dewan. Selama dia memenuhi syarat administrasi hingga kemampuan secara finansial, tentu negara tidak akan menghalangi niat para caleg tersebut. Akan tetapi nih, Sobat Yud, perihal kemunculan fenomena maraknya artis bergabung di parpol dan maju sebagai caleg menjadi satu cerita tersendiri yang gak ada habisnya kalau mau dibahas. Ya, kita sebut saja Nurul Arifin. Nih Sobat Yud, salah satu artis lawas yang popularitasnya sudah malang melintang di film layar lebar yang memutuskan bergabung dengan Partai Golkar hingga saat ini. Namun faktanya, siapa sangka ternyata seorang Nurul Arifin rupanya pernah menjadi dosen ilmu politik di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan karirnya menjadi seorang anggota DPR RI hingga sekarang. Gak ada yang nyangka kan? Nah, kepiawaiannya di layar lebar ternyata sang artis ini memiliki basic ilmu sosial dan politik yang menjadi bekal dirinya untuk maju sebagai anggota dewan. Keren ya Sobat Yud. Nah, fakta berikutnya nih Sobat Yud datang dari seorang komedian ternama yang pastinya sudah tidak asing lagi dong di telinga kita. Kira-kira ada yang bisa tebak? Ya, dia adalah Eko Patrio. Nah, Eko Patrio nih Sobat Yud terkenal saat dirinya manggung dengan grup pelawak Patrio. Bahkan sampai saat ini Eko Patrio pun masih kerap kali kita lihat tampil di televisi hingga YouTube. Ya, sosok yang dikenal dengan humoris dan ramah ini nyatanya memang telah bergabung dengan Partai Amanat Nasional sejak 2009. Mungkin sebagian dari kita ada yang menganggap gabungnya seorang Eko Patrio ke parpol dan maju sebagai caleg adalah salah satu dari leluconnya. Namun banyak yang belum tahu seorang Eko Patrio yang sering kita lihat di TV dengan gaya humorisnya ini rupanya merupakan lulusan dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya tentu aja nih Sobat Yud menjadi bekal yang cukup ya bagi seorang Eko Patrio untuk bisa maju jadi anggota dewan hingga saat ini. Sobat Yud, yang tadi saya sebutkan masih segelintir dari sekian banyak para artis dan seniman yang masuk ke dunia politik pasca mereka meninggalkan dunia entertainment. Namun ada juga beberapa di antara mereka yang artis dan ternyata harus menelan pil pahit alias gagal menjadi anggota dewan karena kurangnya persiapan dan strategi yang cukup untuk membawa mereka ke Senayan. Namun kini yang jadi pertanyaannya nih Sobat Yud, apakah kehadiran para artis di dunia politik dapat memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat, atau mereka yang hanya sekedar jadi pemandu sorak dalam rangka meramaikan pentas kontestasi pemilu yang digelar 5 tahunan itu? Nah, belum lagi nih Sobat Yud, kapabilitas para artis yang masih dipertanyakan oleh banyak orang karena mereka dianggap selama ini dianggap sebagai penghibur di depan layar kaca,
bukan sebagai pelayan rakyat. Jika kita bicara karakter para artis yang terbiasa disebut sebagai idola dan memanggil penggemarnya dengan sebutan fans, maka apakah ketika mereka lolos menjadi anggota dewan, mereka akan siap merubah kebiasaan tersebut dan menempatkan diri mereka sebagai pelayan atau wakil rakyat? Nah, ini nih tentu saja akan jadi sebuah culture shock kepada mereka yang tidak terbiasa duduk sama rata dengan rakyat. Maka jika ketika artis atau seniman yang biasanya selama ini sulit buat diajak foto bareng oleh penggemarnya, naik turun mobil mewah, makan di tempat-tempat estetik, kali ini justru mereka lah yang harus lebih aware dan melakukan pendekatan dengan masyarakat tanpa pandang bulu. Sebab mereka harus meraih simpati dari masyarakat yang akan jadi penyumbang suara untuk mereka. Lantas Sobat Yud, yang jadi pertanyaan saya juga nih, saat ini apakah sudah para artis yang duduk di Senayan itu betul-betul jadi pelayan dan wakil rakyat? Apakah mereka sudah melakukan hal-hal yang memberikan dampak dan manfaat secara nyata kepada rakyat? Atau jangan-jangan mereka masih keenakan dengan ketenarannya itu dan hanya tampil sebagai penghibur layaknya mereka sewaktu masih berprofesi sebagai artis di atas panggung sandiwara? Jangan sampai ya. Oke deh Sobat Yud, sekian dulu ya Terawang Politik Gesmi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!